nyata itu 56 ditambah 55 dibagi 2. Berarti 55,5. Nah, berapa frekuensinya? 15. FD-nya 15 ya. Berapa CFB-nya? CF di bawahnya berapa? 10. Ya. Maka kalau dilihat ya K1 ini dimasukkan ya. 55,5 ditambah 25 itu tadi dikurangi 10 dibagi 15 dikalikan lebar kelas berapa? 6. Ya, ketemunya 61,5. Ini kuartil 1. Ya. Nah, kita lihat lagi kuartil 2. Kuartil 2 kan berarti 2/4. Ya. 2/4 nah, setengah dikalikan 100 berapa? 50. Ya. Nah, kita cari di CF ini 50 atau lebih. Ya. Nah, 50 atau lebih di sini berapa? Ada di 75. Ya, bisa masuk di 75. Ya, maka di sini letaknya berapa? 75. Ya, 75. Nah, kita lihat nilainya berapa? 68 sampai 73. Berarti batas bawah nyata 67,5. Frekuensinya berapa? 30. Ya. CF di bawahnya berapa? 45. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini 67,5 ditambah 50 ya, dikurangi 45 dibagi 30 dikalikan 6. Ya, kalau dihitung satu-satu itu ketemu hasilnya 68,5. Ini kuartil 2 ya. Nah, sekarang kuartil 3 ya. Kuartil 3 itu 3/4 N ya. 3/4 N dikali 100 berarti berapa? 75. Nah, ada di sini 75 ya. Sama ya. 75 berarti batas bawah nyata 67,5, frekuensinya 30, CFB-nya berapa? 45 ya. Kita lihat perhitungannya 67,5 ditambah 75,4 dikurangi 45 dikalikan 30 dikalikan 6 73,5 ya. Nah, pekerjaan ini belum selesai karena yang diminta adalah membuat kategori nilai ya. Berarti mulai dari nilai kategori nilainya kan ada kurang, sedang, tinggi, tinggi sekali ya. Kita mulai dari yang kecil. Nah, kita lihat di data ini nilai terendah berapa? Nilai terendah 44. Ya, nilai terendah 44. Nilai terendah 44, nilai tertinggi 91. Berarti 44 sampai kuartil 1, ya, berarti 44 sampai kuartil 1, 44 sampai 61,4 itu kurang. Ya. Kemudian 61,5 sampai kuartil 2, 68,4 itu sedang. Ya. Kemudian 68,5 sampai kuartil 3, 73,4 itu tinggi. Ya, dan yang terakhir kuartil 3 sampai nilai tertinggi itu 91, itu tinggi sekali. Nah, ini jawaban dari apa? Jawaban dari pertanyaan nomor 2. Ya. Kalau Anda betul di sini, berarti nilai Anda sudah 30 ditambah 40. Berarti Anda sudah pegang nilai berapa? 70%. Ya, 70% dari nilai 100. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga ditanya apa? Ditanya adalah nilai tengah. Ya. Nilai tengah itu kan adalah median. Ya. Ini nggak perlu dihitung. Ya, justru kalau Anda menghitung lagi itu saya salahkan. Kenapa? Karena median itu sama dengan kuartil 2. Ya sudah, Anda tinggal melihat di sini kan. Kuartil 2 berapa? Oh, kuartil 2 68,5. Ya, berarti mediannya berapa? Mediannya 68,5. Kalau Anda sampai sini sudah betul, berarti Anda sudah punya nilai berapa? 85%. Ya. Dan yang terakhir modus. Ya. Modus itu adalah nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Kalau dalam distribusi bergolong adalah titik ke titik tengah atau X. Ya, Anda tinggal lihat frekuensi tertinggi berapa? 30. Berapa X-nya? X-nya 70,5. Ya sudah, berarti modusnya berapa? 70,5. Kalau ini Anda betul, ya Anda sudah 100 nilainya. Jadi Anda bisa menghitung, Anda betul yang mana ya, tinggal Anda jumlahkan aja bobotnya ya, itu akan menjadi apa? Menjadi nilai Anda. Ya, jadi soal ini sebenarnya sudah soal yang sangat mudah gitu loh ya, karena di buku itu ada semua contohnya. Ya. Ada semua ya. Jadi harapan saya kemarin membuat soal ini supaya semua nilainya bagus lah ya, tapi saya nggak tahu ya kenyataannya bagaimana ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk
soal UTS ini? Ada yang salah semua? Ya, kalau salah semua itu tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab saya ya. Saya sudah menjelaskan, saya sudah memberikan soal juga untuk latihan. Ya, sekarang saya mau pindah topik ya. Jadi soal UTS ini adalah soal yang mudah ya. Harusnya itu mendapat nilai yang bagus. Kenapa? Nanti di UAS itu akan sedikit lebih sulit mungkin ya. Kalau ini sangat mudah ya. Nah, berikutnya yang mau saya jelaskan untuk statistik inferensial, saya mulai dari korelasi. Ya, saya mulai dari korelasi. Jadi kalau kita menggunakan statistik deskriptif itu hanya untuk menggambarkan, ya, tidak bisa digunakan untuk membuat kesimpulan. Ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui ramalan terhadap variabel yang belum diketahui, kita ingin meramal terhadap variabel belum diketahui, kita ingin tahu apakah prestasi belajar bisa diramalkan dari tingkat kecerdasan atau perbendaharaan kata, atau misalnya di SDM kita ingin tahu apakah produktivitas itu bisa diramalkan dari tes seleksi masuk, ya kita tidak bisa menggunakan statistik deskriptif, ya kita harus menggunakan statistik apa inferensial, ya. Dan salah satu statistik inferensial yang dipakai untuk mempelajari hubungan antara dua variabel, ya, sehingga satu informasi dari satu variabel dapat digunakan untuk memperkirakan nilai variabel yang lain. Ya, itu maka menggunakan teknik statistik yang disebut dengan korelasi. Ya, jadi korelasi itu adalah metode yang menjelaskan seberapa kuat dan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Ya, seberapa kuat dan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Itu menggunakan statistik korelasi. Jadi dia teknik statistik untuk melihat hubungan antara dua variabel. Ya, nah dalam penelitian minimal itu memang dua variabel. Ya, dan variabel itu biasanya dikasih kode X dan kode Y. Ya, dikasih kode X dan kode Y. Nah, saya mau menjelaskan dulu ya dalam metodologi penelitian ya Y itu disebut dengan variabel tergantung. Ya, dan fokus penelitian itu adalah variabel tergantung. Yang akan diteliti itu adalah variabel tergantung. Ya. Nah, variabel tergantung ini adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi variabel akibat, variabel yang dipengaruhi, atau variabel yang diramalkan. Itu namanya variabel tergantung. Ya, dia variabel akibat. Sedangkan X itu adalah apa? Adalah variabel bebas. Ya, variabel bebas. Jadi variabel bebas ini perubahan dari variabel bebas ini akan mempengaruhi apa? Perubahan variabel Y. Ya, jadi variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel sebab atau variabel yang meramalkan. Ya, jadi dalam penelitian, dalam ilustrasi soal penelitian, Anda harus bisa menentukan mana variabel tergantung, mana Y-nya, dan mana variabel bebas atau X-nya. Ya, karena dalam soal itu tidak akan dijelaskan. Ya, oh Y-nya ini, X-nya itu tidak. Anda yang harus berpikir sendiri. Ya. Nah, untuk melihatnya seperti penjelasan saya tadi itu, ya, yang menjadi fokus penelitian itu variabel Y. Ya, variabel Y itu adalah variabel akibat, variabel yang dipengaruhi, variabel yang diramalkan. Sedangkan variabel bebas itu variabel sebab yang mempengaruhi, yang meramalkan. Ya. Nah, kita lihat sekarang dari contoh. Apakah ada hubungan antara kecerdasan dan prestasi belajar? Nah, di situ sudah saya kasih penjelasan ya. Kecerdasan itu X-nya, prestasi belajar itu apa? Y-nya. Kenapa? Karena prestasi belajar itu dipengaruhi oleh kecerdasan. Ya, berarti kecerdasan itu variabel sebab, variabel yang mempengaruhi atau variabel yang meramalkan. Sedangkan prestasi belajar
variabel akibat, variabel yang dipengaruhi, variabel yang diramalkan. Ya, itu. Nah, korelasi itu macamnya ada 3. Ya. Ada korelasi positif. Jadi kalau dalam korelasi kita harus patokannya ya itu hubungan antara X dan Y. Ya, hubungan antara X dan Y. Nah, korelasi positif itu berarti hasil perhitungannya itu positif. Ya. Nah, artinya apa kalau positif? Artinya kalau X-nya itu naik, ya, berarti Y-nya juga ikut naik. Jadi searah. Kalau positif itu searah. Kalau X-nya itu naik, Y-nya ikut naik. Sebaliknya kalau X-nya turun, Y-nya juga ikut turun. Ya, itu korelasi positif. Ya. Yang kedua, korelasi negatif. Ya. Korelasi negatif itu terjadi kebalikannya. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya itu turun. Sebaliknya kalau X-nya turun, Y-nya itu naik. Ya, jadi berlawanan arah. Sedangkan yang ketiga tidak ada korelasi. Ya kalau tidak ada korelasi itu memang korelasinya tidak jelas. Ya, mungkin kenaikan dan penurunannya X itu tidak konsisten. Ya, tidak konsisten terhadap perubahan Y. Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun ya, sehingga apa? Tidak ada pola hubungan yang jelas. Nah, jadi ada 3 macam ini kalau Anda menghitung. Ya, mungkin hasilnya positif berarti korelasi positif, mungkin hasilnya negatif itu berarti korelasi negatif, mungkin tidak ada hubungan. Ya, itu macamnya korelasi. Nah, kalau kita menghitung korelasi itu kan akan keluar angka. Ya, angka itu disebut dengan koefisien korelasi. Ya, koefisien korelasi itu kisaran angkanya itu dari -1 sampai +1. Ya, jadi korelasi angkanya, kisaran angkanya dari -1 sampai +1. Ya. Tetapi korelasi +1, hasil +1 dan -1 itu tidak akan pernah terjadi. Karena itu adalah korelasi sempurna. Ya, kita tahu di dunia ini nggak ada yang sempurna. Ya, termasuk korelasi pun tidak ada yang sempurna. Ya. Tetapi hati-hati. Ya. Kadang kita menghitung itu justru lebih dari 1. Ya. Nah, padahal kisarannya itu hanya -1 sampai +1. Jadi kalau Anda menghitung lebih dari 1, misalnya hasilnya 2, 5, 7, bahkan mungkin 300, ya, itu bukan berarti, oh kalau angkanya besar itu berarti betul, enggak. Ya. Karena angkanya sudah lebih besar dari 1, berarti itu artinya Anda sudah salah menghitung. Ya, oleh karena itu dicek lagi hitungannya, ya, karena itu sudah salah. Ya. Jadi perhatikan kisarannya hanya -1 sampai +1. Jadi paling tinggi itu 0,999, paling plus 0,999 dan min 0,99. Ya, tidak mungkin +1 atau -1. Ya, tetapi mungkin +1,5 atau +2, +3 mungkin. Kenapa? Karena salah hitung. Ya, itu harus diperhatikan. Jadi sebenarnya sudah ada kriterianya ya. Oh, kalau hitungan saya segini betul, kalau lewat dari itu berarti apa? Berarti salah. Ya. Dan harus dicek kembali. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dihitung, ya, kita bisa melihat kriteria atau kategorinya. Ya. Jadi kalau 1 itu korelasi sempurna, lebih besar dari 0,9 itu sangat tinggi, ya, 0,7 sampai 0,9 korelasinya tinggi, 0,4 sampai 0,7 itu korelasinya sedang, ya. Kemudian 0,2 sampai 0,4 korelasinya rendah, lebih kecil 0,2 sangat rendah, dan 0,0 tidak ada korelasi. Ya, berarti kalau korelasinya misalnya 0,785, ya dia termasuk ini, ya termasuk sangat tinggi. Ya, tapi kalau korelasinya 0,700 berarti termasuk sedang. Ya, itu seperti itu. Ini kalau menurut siapa? Menurut kriterianya Guilford. Ya, kalau menurut kriteria Sugiono itu ini. Ya, jadi setiap ahli itu memberikan kriteria yang berbeda-beda. Ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu apa? Itu sama aja, gitu ya. Nah, contohnya ini ya, 0,8 sampai 1 sangat kuat, 0,6 sampai 0,799 kuat, 0,4 sampai 0,599 sedang, 0,2 sampai 0,399 rendah, dan 0,0 sampai 0,199 sangat rendah. Ya, berarti korelasi yang aman itu 0,4 ke atas, ya, karena itu sedang sampai apa? Sampai sangat kuat, ya, atau sedang sampai sangat tinggi. Ya. Nah, sekarang macamnya korelasi. Ya, korelasi itu ada 4 macam. Ya.
ada korelasi produk moment Pearson, ada korelasi tata jenjang rank, ada korelasi P, dan ada korelasi poin serial. Ya. Nah, kenapa ada empat macam? Ya, ini tergantung dari data yang dianalisis, ya, sehingga menjadi berbeda-beda, gitu ya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah korelasi produk moment Pearson, ya, dan korelasi produk moment Pearson ini akan sering dipakai, ya, sampai nanti Anda mengerjakan skripsi, ya, Anda akan menggunakan korelasi produk moment Pearson, ya, karena untuk menganalisa alat ukur itu menggunakan korelasi produk moment Pearson, ya. Saya akan menjelaskan, ya, jadi diperhatikan ini penjelasan saya, ya, saya nggak buka kamera, ya, tapi saya pikir kalau Anda memang butuh, ya, dan memang Anda ingin melewati statistik ini dengan baik, artinya lulus, ya, tentu Anda harus memperhatikan. Karena ujian itu mengerjakan sendiri-sendiri, ya, sehingga masing-masing bertanggung jawab untuk bisa paham. Oleh karena itu kalau nggak mengerti ditanyakan, ya, pada saat perkuliahan ini ditanyakan. Baik, korelasi produk moment Pearson ini adalah korelasi yang melukiskan hubungan antara dua variabel yang sama-sama berjenis interval atau rasio. Ya, di awal saya sudah menjelaskan. Ya, nilai variabel itu ada 4 macam. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Ya, nah, itu dibaca lagi. Ya, jadi korelasi produk moment ini kalau datanya interval, sama-sama interval atau sama-sama rasio. Ya, kita akan menggunakan korelasi produk moment Pearson. Ya. Nah, untuk menghitung korelasi produk moment Pearson itu ada 2 rumus yang bisa digunakan. Ya. Rumus deviasi dan rumus angka kasar. Ya, rumus deviasi, rumus angka kasar. Nah, rumusnya itu ini. Jadi kalau lihat rumus itu dilihat aja, ya, nggak usah stres. Nah, yang atas itu rumus deviasi. Anda lihat simbolnya itu kan X-nya kecil, Y-nya kecil. Ya. Itu adalah rumus deviasi. Karena di materi sebelum UTS kan saya sudah menjelaskan. X deviasi itu artinya X besar dikurangi dengan rata-rata. Y deviasi itu artinya Y besar dikurangi dengan rata-rata. Ya, makanya simbolnya kecil yang dipakai, ya, supaya tidak bingung dengan X yang besar. Ya. Nah, kalau rumus angka kasar ini bukan deviasi, berarti tidak perlu menghitung rata-rata. Nah, rumusnya kelihatannya panjang, ya. Tapi nanti kalau digunakan itu ya tinggal memasukkan aja gitu ya. Jadi sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N. Dibagi akar dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N, sini dikalikan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Ya, itu rumusnya angka kasar. Ya. Nah, saya mau menjelaskan dulu yang rumus deviasi. Ya. Nah, di sini ada data. Ya, di sini ada data. Sebentar, saya ini bisa di slideshow ya. Apakah terlihat ini? Tidak, Ibu. Tidak ya? Ya. Berarti nggak bisa ini di slideshow. Kalau ini terlihat ya? Masih belum, Ibu. Oh, belum ya. Tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik ya. Nah,
datanya itu adalah X dan Y, ya. Jadi subjek X dan Y, ya. Ini diumpamakan, ini adalah X-nya itu tinggi badan, Y-nya itu berat badan, ya. Nah, kita ingin melihat apakah tinggi badan itu bisa meramalkan berat badan. Ya, tinggi badan meramalkan, berarti kalau meramalkan itu X, ya. Yang diramalkan tinggi badan itu Y, ya. Berarti apa? X itu, sebentar ya, masih ada azan. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi data ini itu misalnya adalah hubungan antara tinggi badan dengan berat badan, ya. Apakah tinggi badan berhubungan dengan berat badan, ya. Nah, kita akan menggunakan rumus deviasi dulu, ya. Nah, kalau menggunakan rumus deviasi berarti harus menghitung rata-rata terlebih dahulu, ya. Nah, karena nilai X dan nilai Y itu satu-satu, ya, maka tinggal dijumlahkan kan. Untuk menghitung minnya adalah sigma X dibagi dengan N, ya. Nah, X-nya kalau dijumlah itu 1595, ya. Sedangkan Y kalau dijumlah itu 276, ya.
Berarti kalau kita mau menghitung terus jumlah subjeknya, N-nya itu 10. Berarti kalau kita mau menghitung min X, itu adalah 1595 dibagi 10, yaitu 159,5. Sedangkan min Y itu adalah sigma Y dibagi N, yaitu 276 dibagi 10 sama dengan 27,6. Ya. Nah, itu X besar dan Y besar. Nah, X deviasi itu kan X kecil, itu sama dengan X besar dikurangi dengan min atau dikurangi dengan rata-rata. Sekarang kita lihat X-nya dulu. Ya. Rata-ratanya X 159,5. Ya, berarti X deviasi itu adalah 130 dikurangi 159,5, hasilnya min 29,5. 132 dikurangi 159,5 yaitu min 27,5. 152 dikurangi 159,5 hasilnya min 7,5 dan seterusnya. Sampai sini dulu ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Jelas, Ya. Bu. Nah, sudah ya, itu dan seterusnya berarti X deviasi dan seterusnya. Nah, untuk ngecek apakah X deviasi Anda itu sudah betul, itu adalah kalau dijumlah hasilnya itu 0, berarti sudah betul. Kalau hasilnya enggak 0, berarti perhitungannya masih apa? Masih ada yang salah. Ya. Nah, kalau hasilnya dijumlah sudah 0, baru dikuadratkan. Ya, kan X deviasi kuadrat ya sudah, min 29,5 dikuadratkan pakai kalkulator ketemunya 870,25 dan seterusnya baru dijumlah. Ya, sehingga sigma X deviasi kuadrat itu 4202,5. Ya. Nah, sekarang Y. Ya. Tadi kan min Y-nya 27,6. Berarti Y deviasi masing-masing Y dikurangi dengan min Y. Ya, berarti berapa? 20 dikurangi 27,6. Ya, min 7,6. 24 dikurangi 27,6, min 3,6. 28 dikurangi 27,6, 0,4. 23 dikurangi 27,6, min 4,6. 37 dikurangi 27,6, 9,4 dan seterusnya. Ya, setelah dihitung dijumlahkan. Oh, kalau jumlahnya sudah 0 berarti sudah betul. Bisa langsung dikuadratkan. Ya, kalau dikuadratkan kemudian dijumlah ketemunya 284,4. Ya, nah yang terakhir XY. Ya sudah tinggal dikalikan X dikalikan dengan Y. Berarti min 29,5 dikalikan dengan min 7,6. Ya, itu 224,2. Min 27,5 dikalikan min 3,6. Ya, ketemunya 99 dan seterusnya. Kalau dijumlah sigma XY itu berapa? 805. Sigma X kuadrat sudah ketemu 4202,5, sigma Y kuadrat 284,5, sigma XY 805. Ya sudah, rumusnya ini kan, yang atas ini kan. Kan tinggal dimasuk-masukkan aja. Ya, sigma XY dimasukkan, sigma X kuadrat masukkan ya, makanya kalau dimasukkan itu kan ini. Ya, sigma XY-nya 805, sigma X kuadratnya 4202,5, sigma Y kuadratnya 284,4. Ini kita kalikan dulu, baru di akar. Ketemunya 1093,248. Baru 805 dibagi 1093,248. Hasilnya 0,73,63. Ya, ini hasilnya. Artinya koefisien korelasinya 0,73,63. Positif. Ya, hasilnya positif. Nah, kemudian gimana membuat kesimpulannya? Untuk membuat kesimpulan, ini harus dibandingkan dengan tabel. Apakah Anda ada buku diktat statistik? Apakah Anda membuka diktat statistik? Ada yang membuka diktat statistik? Iya. Ya, coba Anda lihat di bagian belakang. Di bagian belakang itu ada beberapa tabel. Belakang sendiri itu ada beberapa tabel.
Coba cari tabel korelasi produk moment, Pearson. Ya, ada, Bu. Ada ya? Nah, semua Ya. sudah ada, yang lain juga sudah lihat tabel produk moment. Di belakang-belakang diktat itu ada beberapa tabel. Ya. Nah, Anda lihat di tabel produk moment itu, kolom paling kiri itu kan N ya, 1, 2, 3, 4, begitu? Ya. Ya, kolom paling kiri. Terus kolom berikutnya kan ada 5% sama 1%. Iya, Bu, betul. Ya, sekarang ya. Nah, penelitian ini N-nya tadi kan 10 kan. Nah, kita akan melihat 1% dan 5%. Ya, lihat dulu N-nya, Anda lihat N sampai 10, terus lihat 1% berapa, 5% berapa angkanya. Yang 5% dulu. 0,632. Ya, 0,632. Yang 1%? Berapa? 0765. Ya, 0,765. Yang lainnya sudah bisa melihat tabel? Yang lainnya ini mana? Ini ada berapa orang? 18 orang. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan hasil perhitungan kita dengan tabel 2 ini. Ya. 0,7363 itu kalau dibandingkan dengan tabel 5%, itu lebih besar atau lebih kecil? 0,7363 kalau dibandingkan dengan tabel 5%, yaitu 0,632, 0,7363 lebih besar atau lebih kecil? Dilihatlah 0,73 sama 0,63 itu besaran yang mana? Ya, lebih besar. Terus kalau dibandingkan dengan R tabel 1%, lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih kecil karena tabel 1%-nya 765. Ya, berarti 0,763 itu lebih kecil dari 1% dan lebih besar dari 5%. Ya, itu. Nah, sekarang untuk membuat kesimpulan itu ini patokannya. Ya. Dan ini akan dipakai seterusnya ini, ya. Tinggal simbolnya aja yang berbeda ya. Ini kebetulan korelasi berarti R. Nanti kalau menghitung yang lain ya simbolnya jadi berbeda tapi kesimpulannya 3 ini, ya. Kalau RXY atau R hitung lebih besar dari R tabel 1%, itu kesimpulannya hubungan itu sangat signifikan. Ya. Kalau RXY atau R hitung lebih kecil dari R tabel 1%, lebih besar dari R tabel 5%, maka hubungannya signifikan. Ya. Nah, sedangkan kalau RXY atau R hitung lebih kecil dari R tabel 5%, maka tidak ada hubungan atau hubungannya non signifikan. Ya, signifikan itu artinya apa? Artinya berarti atau bermakna. Ya, hubungannya sangat bermakna. Ya. Nah, kalau yang di antara 1% dan 5% hubungannya bermakna atau signifikan. Kalau lebih kecil dari 5% itu tidak ada hubungan atau non signifikan. Ya, nah tadi hasil perhitungan itu kan lebih kecil dari 1%, tapi lebih besar dari 5%. Ya, berarti apa kesimpulannya? Ya, Anda lihat yang kedua ini kan lebih kecil dari 1%, tapi lebih besar dari 5%. Ya, yang dilihat, yang dibaca dulu yang kuning. Ya, ini berarti kan lebih kecil dari 1%, tapi lebih besar dari 5%. Ya, maka kesimpulannya apa? Signifikan. Ya, baru membuat kesimpulan. Dari hasil perhitungan diperoleh RXY sebesar 0,7363 dengan R tabel 1% sebesar 765, R tabel 5% sebesar 0,632, maka RXY lebih kecil dari R tabel 1% dan lebih besar dari R tabel 5%.
Dengan demikian ada korelasi positif karena perhitungannya positif kan, ada korelasi positif yang signifikan antara tinggi badan dan berat badan. Nah, kalau positif kan searah kan, ya. Di mana bila tinggi badannya meningkat, maka berat badannya juga akan meningkat. Ya, sebaliknya kalau tinggi badannya turun, ya berat badannya juga turun. Ya. Nah, ini baru apa? Baru selesai. Ya, jadi ini membuat kesimpulannya itu seperti ini. Ya, orang baca kesimpulannya aja sudah apa? Sudah bisa ngerti. Oh, berarti ada korelasi positif ini, ya. Dan korelasinya signifikan. Berarti hubungannya apa? Bermakna. Hubungannya berarti. Sampai sini ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Itu Bu, Ya. cara lihatnya kan hasilnya kan 07363. Terus Ya. yang di tabel tadi itu kan yang 5% itu kan 0632. Lah itu lihat besar kecilnya itu bagaimana? Loh, ya ini loh, Anda lihat kan 0,73 kalau dibandingkan dengan 0,63 itu besaran mana? Kan besaran 0,73 toh, Iya, ya kan? ya, Berarti kan ini 0,73 kan lebih besar dari 5%. ya, Karena 5%-nya 0,63. 3, Terus sekarang 1%-nya 0,76. 0,73 itu kan lebih kecil dari 0,76. 6. Ya, berarti kan 0,73 itu lebih kecil dari 1%, tapi lebih besar dari 1%. Gitu kan? Oh, oh ya ya Ya. paham Bu. Nah, karena lebih kecil dari 1% dan lebih besar dari 5% kan yang nomor 2 ini kan kesimpulannya. Iya, Ya, iya, makanya tadi apa? Kesimpulannya signifikan. Ya, ini tadi signifikan. kan signifikan, ya. Karena apa? Ya karena nomor 2 itu tadi. Nah, ini signifikan kan? Sorry. Apa ini? Baik Bu. Yang lain ada yang belum jelas? Sudah, ya. Nah, itu tadi rumus apa? Tadi rumus deviasi, ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang rumus angka kasar. Nah, rumus angka kasar ini kan soalnya kan X dan Y kan. Nah, kalau rumus angka kasar langsung X-nya dikuadratkan. Ya, dikuadratkan masing-masing terus dijumlah. Nah, ini 258,605. Y-nya juga langsung dikuadratkan, Y kuadrat, terus dijumlah. Ya, terus setelah itu apa? XY, ya X dikalikan Y, ya, dijumlah 4487. Jadi, kalau pakai rumus angka kasar, ya, itu yang dibutuhkan itu adalah sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X Y kuadrat, dan sigma X, XY. Ya, untuk menghitung korelasi itu butuh 5, ya, butuh sigma X, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Nah, ini tadi kan sudah jumlah kan? Ya sudah, jumlahnya yang dimasukkan ke dalam rumus ini. Ya, kalau XY dimasukkan XY, X dimasukkan sigma X, Y ya. Kemudian ini Anda hitung dulu, dibagi 10 dikurangkan. Ya. Kemudian ini satu-satu ini dikuadratkan dibagi 10 baru ini dikurangi ini. Kemudian ini 276 dikuadratkan dibagi 10 baru 7902 dikurangi ini. Terus dua-duanya dikalikan. Kalau sudah dikalikan diakar. Ya sama nanti hasilnya berapa? 0,7363. Ya, jadi kalau ngitungnya betul pakai rumus deviasi atau pakai rumus angka kasar, hasilnya akan sama. Ya, jadi kalau hasilnya berbeda, yaitu harus dicek, mungkin salah satu salah, mungkin salah dua salah. Ya, jadi hasilnya harus sama. Nah, ini cara menghitung apa? Cara menghitung korelasi produk moment Pearson. Ya, jadi ini pelajari baik-baik karena ini akan sering dipakai, gitu ya. Nanti mata kuliah di atasnya itu akan pakai ini lagi, ya, pakai korelasi produk moment Pearson. Ya, jadi harapan saya ya ini dikuasai gitu loh ya, cuma gitu-gitu aja cara menghitungnya gitu ya. Kan statistik itu hanya butuh kesabaran aja gitu loh ya untuk menghitung satu persatu kan gitu. Karena nanti ke rumus ya tinggal masukkan aja gitu ya.
Nah, coba Anda lihat soal ini. Nah, soal saya itu cuma kayak gini. Ya. Suatu penelitian untuk mengetahui apakah tinggi rendahnya prestasi belajar ada hubungannya dengan tingkat kejenuhan. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, pertanyaan saya dulu yang pertama, Anda harus menentukan mana variabel Y-nya dari penelitian ini. Mana variabel X-nya. Nah, coba Anda lihat, variabel Y-nya itu apa? Variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang diramalkan dalam penelitian ini itu apa? Prestasi belajar atau tingkat kejenuhan? Prestasi belajar. Ya, prestasi belajar ya. Anda lihat karena Iya. tinggi rendahnya prestasi belajar itu kan berubah-ubah disebabkan karena variabel X. Ya, jadi prestasi belajar itu variabel Y, tingkat kejenuhan itu variabel apa? X. X, ya. Ya. Nah, itu harus betul menentukannya dulu ya. Kalau sudah baru menghitung. Ya. Karena kalau Anda kalau terbalik, ya walaupun Anda hitungnya selesai itu saya salahkan. Karena memang sudah salah dari awal kan. Jadi berhati-hati ya, harus bisa menentukan mana X-nya, mana Y-nya. Ya. Nah, coba ini Anda foto untuk tugas. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Selanjutnya, korelasi yang kedua. Ya, saya mau menjelaskan korelasi yang kedua. Ini jamnya masih ada. Ya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 7 apa sampai setengah 7? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi yang tadi sampai 19. 19.30 ya, masih lama ini ya. Berarti cukup ini untuk menyelesaikan. Yang penting Anda kuat. Ya, saya lanjutkan ya, korelasi tata jenjang. Ya. Korelasi tata jenjang ini digunakan untuk menghitung korelasi dua variabel yang kedua-duanya, nah perhatikan, adalah data ordinal atau tata jenjang. Ya, jadi jenjang itu ranking. Ya, itu ranking. Artinya apa? Hasil nilai itu harus dibuat ranking terlebih dahulu. Baru hasil rankingnya ini yang akan dikorelasikan. Ya, nah itu disebut dengan korelasi tata jenjang. Ya, rumusnya itu ini. Ya, rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi N dikalikan N kuadrat min 1. D itu perbedaan antara pasangan jenjang. N itu jumlah pasangan, 1 dan 6 adalah bilangan konstan. Ya, berarti itu tidak bisa dirubah-rubah, itu adalah rumus. Ya, nah, saya akan menunjukkan dulu jenjang. Ya, D. Nilai D. D tadi kan selisih antara ini kan perbedaan pasangan jenjang. Nah, ini kan sudah ada, ini kan angka jenjang ini, ya. Nah, D perbedaan. Perbedaan ya berarti ini 1 dikurangi 1 0, 2 dikurangi 2 0, 3 dikurangi 6 min 3, 4 dikurangi 3 1, 5 dikurangi 8 min 3, 6 dikurangi 4 2, 7 dikurangi 5 2, 8 dikurangi 7 1. Nah, untuk ngecek apakah betul Anda jumlahkan. Kalau jumlahnya 0 berarti sudah betul. Ya, jadi sebenarnya statistik itu ada tahap di mana Anda bisa ngecek sebelum Anda lanjut gitu loh ya. Nah, kalau sudah 0 baru dikuadratkan. Ya, nah itu cara apa? Cara menghitung D. Ya, cara menghitung D seperti itu. Nah, simbolnya itu row ya, pakai row. Ya, sama diujinya juga dengan tabel row, nanti Anda melihat tabel row, di situ juga ada taraf signifikansi 5% dan 1%. Ya. Nah, kriteria pengambilan kesimpulan juga sama. Kalau row-nya lebih besar dari tabel 1% berarti sangat signifikan. Kalau row lebih kecil dari tabel 1%, lebih besar dari tabel 5% signifikan.
Kalau rho lebih kecil dari tabel 5% itu non signifikan. Ya. Nah, perhatikan di dalam tabel itu ada yang taraf signifikan, ada yang taraf kepercayaan. Ya. Kalau taraf signifikansinya 5%, berarti taraf kepercayaannya 95%. Kalau taraf signifikansinya 1%, berarti taraf kepercayaannya 99%. Gitu. Ya itu penjumlahan sebenarnya. Kalau dijumlahkan kan 100%, ya. Nah, tentu yang tingkat kepercayaannya 95% itu lebih teliti daripada yang 95%. Ya. Nah, tingkat signifikan ini juga bisa disebut dengan tingkat kesalahan. Ya. Jadi kalau yang tingkat kepercayaannya 99%, tingkat kesalahannya 1%. Kalau yang tingkat kepercayaannya 95%, tingkat kesalahannya 5%. Ya, itu artinya gini, kalau ada 100 penelitian, ya 100 kasus atau ada 100 data, ya, maka yang satu itu salahnya itu satu, itu kalau 99%. Tapi kalau yang 95%, kalau ada 100 data, maka yang salah, kemungkinan salah itu adalah 5 data. Ya, nah 1% dan 5% ini memang untuk eksakta, dan psikologi itu sebenarnya juga ilmu eksakta. Ada ilmu eksaktanya, ada ilmu sosialnya, ya, juga ada ilmu perilaku. Ya, nah makanya yang digunakan adalah patokan eksakta. Ya. Nah, untuk soal ini saya akan memberikan ilustrasi soalnya dulu, contoh soal. Ya. 2 orang penguji secara terpisah memberikan nilai-nilai ujian terakhir kepada 12 orang mahasiswa dalam mata kuliah statistik psikologi. Kita ingin mengetahui apakah ada korelasi antara kedua orang penguji dalam memberikan nilai. Angka yang tinggi menunjukkan jenjang yang tinggi dan angka yang rendah menunjukkan jenjang yang rendah. Ya. Penilaian kedua penguji itu sebagai berikut. Ya. Jadi nilainya penguji A dan penguji B. Itu angka asli, ya. Angka asli yang diberikan oleh penguji A dan penguji B. Nah, angka ini tidak langsung dikorelasikan, ya, tapi harus kita buat ranking terlebih dahulu. Ya, harus kita buat ranking terlebih dahulu, ya. Nah, Anda lihat untuk membuat ranking itu kan pasti ranking 1 kan nilai yang paling tinggi kan? Ya. Nah, sekarang Anda lihat yang A dulu, lihat yang A. Nilai tertingginya berapa? 8. 8-nya ada berapa? 3. 8-nya ada 3. Berarti 8, ya 8-nya ada 3. Ya. Nah, berarti 8-nya 3 itu kan berarti ranking 1, ranking 2, ranking 3 kan? Kalau di ranking, ya itu akan menjadi ranking 1, terus 81-nya ranking 2, 81-nya ranking 3. Kalau di kenyataan kan seperti itu merankingnya. Ya. Tetapi di sini nggak bisa, karena sama-sama 8 itu nggak bisa menjadi ranking 1, 2, dan 3. Oleh karena itu harus ditambahkan ranking 1 tambah ranking 2, 3, 3 ditambah 3, 6. 6 dibagi 3. Berarti ranking 2. Nah, Anda lihat itu, angka 8 kan rankingnya 2 semua. Sampai sini dulu. Jelas tidak? Jelas tidak sampai sini? Jelas, Bu. Ya, itu ya. Nah, sekarang selanjutnya, setelah 8 nilai di bawahnya berapa? 4. Nilai di bawahnya bukan letak ya. Nilai di bawahnya itu nilai. Oh, 7. Ya. 7-nya ada berapa? 2. Berarti ranking 4, melanjutkan kan? Ranking 4 dan ranking 5. Berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Berarti 4,5. Jadi nggak bisa yang 14, 15 karena nilainya sama-sama 7. Berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Jadi ranking 4,5 dan 4,5. Sampai sini jelas? Ya, angka lagi selanjutnya di bawahnya. Angka berapa? 6. 6-nya ada berapa?
Ada berapa 6-nya? 2. 2. Berarti ranking 7 dan ranking 8. Ya, ini melanjutkan. 7 dan 8. Berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. Berarti ranking berapa? 6-nya berapa? 2 ya? 2 atau 3? 1, 2. Oh ya, 2. Ya, ranking 6 dan 7. Berarti 6 setengah. Ya kan? Anda lihat, 6 kan rankingnya 6 setengah. Betul nggak? Terus selanjutnya angka yang di bawahnya berapa? 5. 5. 5-nya ada berapa? Ada 2. Berarti ranking 8 dan ranking 9. 8 tambah 9 dibagi 2. Ya, berarti berapa? 8 setengah. 8 setengah. Ya. Angka berikutnya berapa? Bawahnya lagi. 3. Bawahnya 4. lagi 4. Ya, 4-nya ada berapa 4-nya? 2. Ada 2 kan? Ya, berarti ranking 10 dan ranking 11. 10 ditambah 11, 21. 21 dibagi 2, 10 setengah. Nah, Anda lihat itu kan 4, 10 setengah ya, 10 setengah. Yang terakhir 3 baru ranking 2, 12. Ya, kan ada 12 mahasiswa. Ya. Jadi rankingnya tetap ya. Tetap 12 ya. Tapi kalau angka yang sama itu rankingnya juga sama. Sampai sini dulu ada yang belum jelas. Ini masih guru A ya, masih dosen A. Nah, sama, Anda harus cek ya. 1, 2, 3 ditambah sampai 12 itu jumlahnya 78. Nah, ini harus cek Anda juga. A ini kalau jumlahnya sudah 78 berarti sudah betul. Anda merankingnya sudah betul. Tapi kalau belum 78 jumlahnya berarti masih ada yang salah. Nah, 78 itu dari mana? Ya ini kan ada 12 mahasiswa kan. Berarti kalau di ranking kan ada ranking 1 sampai ranking 2, 12. Ya ini ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 12. Itu jumlahnya 78. Nah, karena yang ini sudah 78 berarti sudah betul merankingnya. Gitu ya. Sekarang yang B. Ya. Yang paling tinggi berapa? 9 kan? Ya, 9-nya cuma 1, berarti ranking 1. Ya. Kemudian yang berikutnya 8. 8-nya ada 1, 2. Berarti ranking 2 dan ranking 3. 2 ditambah 3 dibagi 2, 2 setengah. Ya, 8, ranking 8, 2 setengah. Setelah 8, 6. Ya, 6-nya ada berapa? 1, 2. Ya, berarti ranking 4, ranking 5. 4 ditambah 5 bagi 2, 4 setengah. Ya, jadi 6 itu 4 setengah, 6 juga 4 setengah. Kemudian berikutnya 5. 5-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ranking 6, 7, 8, 9. Ya. 6 ditambah 7, 13. 13 ditambah 8, 21. 21 ditambah 9, 30. 30 dibagi 4. Ya. Berarti berapa? 7 setengah. Ya, Anda lihat itu. Yang 5 itu kan ranking 7 setengah semua. Ya. Kemudian yang terakhir berapa? 4. 4-nya ada 1, 2, 3. Berarti ranking 10, ranking 11, ranking 12. Ya. 10 ditambah 11, 21. 21 ditambah 12, 33. 33 dibagi 3, 11. Ya, berarti yang angka berapa? 4 itu semua berapa? Ranking 11. Nah, kemudian Anda cek, Anda jumlah. Ya. Kalau dijumlah, jumlahnya sudah 78, ya berarti apa? Anda merankingnya sudah betul. Ya. Nah, baru kita menghitung D. Ya, D itu adalah selisih antara jenjang satu dengan jenjang yang lain. Ya sudah, dikurangkan 2 dikurangi 2,5. Min 5, 10,5 dikurangi 11, min 0,5. 8,5 dikurangi 7,5. 1. 6,5 dikurangi 4,5 plus 2 dan seterusnya sampai bawah. Anda cek lagi. Kalau jumlahnya 0 berarti sudah betul. Baru dikuadratkan. Ya. Nah, ini pakai kalkulator semua kan? Ya, dikuadratkan baru dijumlah. Nah, ketemu berapa? Sekma D-nya 19. Ya udah dimasukkan ke rumus
rho tadi, ya. 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Ya, 6 D-nya 19, N-nya 12. N kuadrat 12 dikuadratkan 144 dikurangi 1. Ini dikurangkan dulu. 144 dikurangi 1 itu 143. Ya. Kemudian 143 dikalikan 2, 12. 1716. Yang ini 6 dikalikan 19, 114. Nah, ini Anda selesaikan sekarang. 114 dibagi 1716, ya, temunya ini 0,06 bla 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 bla. Baru 1 dikurangi 0,06 bla 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 sama dengan 0,934. Nah, untuk menyimpulkan kita harus apa? Melihat tabel. Coba Anda lihat tabel row. Di belakang itu ada tabel row. Setelah produk common itu ada tabel row. Kalau N-nya 12, 1%-nya berapa, 5%-nya berapa? 1% aja yang dilihat. 0,777. Ya, 0,77. 0,934 itu lebih besar dari 0,77. Gitu ya? Ya apa enggak? Iya, Iya, Bu. Bu. 0,934 lebih besar dari 0,77. Berarti dong rho lebih besar dari rho tabel 1%. Kalau rho-nya lebih besar dari rho tabel 1%, berarti kesimpulannya apa? Sangat signifikan. Rho lebih besar dari rho tabel 1, sangat signifikan. Baru Anda membuat kesimpulan. Ya. Jadi kalau sudah lebih besar dari yang 1%, ya yang 5% nggak usah dilihat lagi. Karena otomatis lebih besar dari 5%. Gitu, ya. Dari hasil perhitungan diperoleh rho 0,934 dengan P1%, rho 1% 0,77. Maka rho lebih besar dari rho tabel 1%. Dengan demikian, karena hasilnya positif ya, ada korelasi positif yang sangat signifikan antara penguji A dan penguji B dalam memberikan nilai. Ya, di mana bila penguji A memberikan, karena positif berarti penguji A memberikan nilai tinggi, penguji B juga memberikan nilai tinggi. Sebaliknya kalau penguji A memberikan nilai rendah, penguji B juga memberikan nilai yang rendah. Nah, seperti itu kesimpulannya. Sampai sini ada yang belum jelas? Di mana bila penguji A menilai tinggi, maka penguji B juga menilai tinggi dan sebaliknya. Oh, Kak. Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Sebentar, Bu. Itu Ya. untuk yang 114/176, apakah bilangan desimalnya harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bilangan 11? desimalnya harus sebanyak itu. Ya, apa harus 11 digit waktu Iya. menghitungnya? Kalau proses perhitungan itu belum berakhir, ya harus sebanyak itu. Tergantung kalkulatornya kan. Tidak boleh dibulatkan. Yang boleh dibulatkan yang terakhir 0,934 itu boleh dibulatkan. Tapi tetap saya selalu menggunakan minimal 3 digit di belakang koma. Kalau hasilnya lebih dari 12 digit gimana, Bu? Kayak banyak gitu. Ya Anda ambil 7 digit ya enggak apa-apa toh sebenarnya. Oh iya, Bu. Tapi maksudnya jangan dibulatkan gitu loh, jangan dibulatkan cuma 1 digit itu jangan. Ya karena nanti hasilnya akan bedanya jauh gitu loh. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti saya anggap jelas ya. Sampai jelas. Nah ini coba difoto lagi. Kurang tugas Gusti. Sik bos. Aku mau terus mari sampaikan. Sudah? Sudah, Bu. Nah saya mau menjelaskan yang ketiga. Nah, ini kayaknya waktunya sampai jam 7 selesai.
korelasi Pi. Ya, jadi kalau produk moment present datanya sama-sama interval atau sama-sama rasio. Kalau korelasi tata jenjang datanya adalah data ordinal atau data jenjang. Kalau korelasi Pi datanya sama-sama data nominal. Ya. Nah, rumusnya ini ya. R P sama dengan A D min BC dibagi akar A plus B, C plus D, A plus C, B plus D. Ya. Nah, anunya itu seperti ini persamaan. Tabelnya itu seperti ini. Ya. Ini mengisinya udah persis seperti ini. Ya. Nah, ilustrasi soal dulu. Ya. Jadi gimana untuk menggunakan rumus korelasi Pi? Ya. Kita akan meneliti hubungan antara jenis kelamin siswa dengan pilihan program studi di perguruan tinggi. Jenis kelamin dibedakan dua, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, ini termasuk kalau kita membedakan laki-laki dan perempuan itu termasuk data nominal. Ya. Kemudian pilihan program studi itu ada program eksakta dan program sosial. Itu juga apa? Data nominal. Ya. Nah, kemudian itu ditanyakan ke sejumlah orang. Di sini ada 200 orang mahasiswa ditanyakan. Ya. Ditanya perempuan, ditanya mau milih sosial apa eksakta, cadat dia milih, laki-laki juga ditanya. Sehingga kalau ditabulasi, perhitungan, dihitung hasil menanyakan tadi, itu diperoleh data jenis kelamin laki-laki yang memilih eksakta 70 orang, yang memilih sosial 30 orang. Sedangkan perempuan yang memilih eksakta itu 40 orang, yang memilih sosial itu 60 orang. Ya udah tinggal dimasukkan tabel terus dijumlah ya. Jumlah ke samping, jumlah ke bawah. Totalnya 200, udah klop. Berarti data ini tidak ada yang hilang. Ya, 200. Nah, dari secara angka ya kayaknya memang sudah kelihatan berbeda gitu ya. Tapi kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa oh ada perbedaan, tidak bisa. Ya, harus kita hitung dengan apa? Dengan korelasi Pi. Ya. Nah, cara menghitungnya ya rumus ini yang dipakai. Ya. Nah, dari data ini kan gini kan. A, B, C, D gitu kan ya. Anda lihat ini kan. A, B, C, D. Nah, jadi ini A, B, C, D. Ya sekarang rumusnya yang diminta apa? AD. Ya, AD berarti yang mana? Kan ini A, B, C, D. Berarti kalau AB berapa? AD. AD kan berarti 70 ditambah 40. Berarti berapa? 110 kan? 110. Ya, 110. Ya. Terus rumus berikutnya. BC. Ya, BC. A, B, C, D. Ya. Berarti BC. Rumusnya kan BC kan ini kan? Ya, berarti BC berapa BC? 90. 30 ditambah 40. 40. Dikalikan ya, bukan ditambah. 30 dikalikan 40. Yang tadi 70 dikalikan kan AD, berarti 70 A dikalikan D. Ya, terus ini kan A plus B, ya sudah tinggal dimasukkan kan. A plus B kan ini. Bentar. A plus B kan ini. Ya kan? Terus setelah itu habis A plus B, C plus D. Ya, C plus D kan berarti ini per ini. Ya, 100. Anda lihat. Terus setelah itu A plus C. Ya, A plus C kan ini 7, 110. Kemudian B plus D 90. Ya udah tinggal Anda masukkan ke ini. 100, 100, 110, 90. Nah, ini Anda selesaikan dulu. 70 kali 60, 30 kali 40. Berarti 420, 4.200 dikurangi 1.200. Itu 3.000. Kemudian ini 100 dikalikan 100 kali 110 kali 90 pakai kalkulator terus diakar, ketemunya 9950. Baru dibagi 30.000 dibagi 9950. Ketemunya 0,3. Nah, 0,3 ini adalah korelasinya Pi. Ya. Nah, untuk menghitung Pi, kita harus masuk ke C kuadrat. Ya. Nah, C square atau C kuadrat. Nah, C kuadrat itu rumusnya adalah korelasi Pi dikuadratkan dikalikan dengan N. Berarti 0,30 dikuadratkan dikalikan N-nya 200, berarti berapa di sini? 18. Ya, 18.
Nah, untuk melihat tabel chi-square itu harus K dikurangi 1, B dikurangi 1. K ini kolom, B itu baris. Nah, kalau Anda lihat, kolomnya ada berapa? Ada 2. Barisnya juga ada 2. Nah, 2 dikurangi 1 dikalikan 2 dikurangi 1. Berarti 1 dikalikan 1 berarti 1. Ini kan 1. Ya. Nah, kalau lihat di tabel chi-square, ya, lihat di tabel chi-square, kalau yang 5% itu 3,841, kalau yang tabel 1% itu 6,635. Ya, cara melihatnya sama. Ya, cuma kalau tadi itu N, kalau tabelnya chi-square itu pakai istilah DB. Ya, DB-nya 1, maka yang 5% 3,841, yang 1% 6,635. Nah, hasil perhitungan tadi adalah 18. Berarti 18 ini lebih besar dari tabel 1%. Ya kan? Ya, kalau lebih besar dari 1% berarti apa? Ada hubungan yang sangat signifikan. Ya, dan karena hasilnya positif, ada hubungan positif yang sangat signifikan. Baru dibuat kesimpulan. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai chi-square sebesar 18 lebih besar dari chi-square teoretik yaitu 6,635. Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang sangat signifikan antara jenis kelamin dengan pilihan program studi. Nah, baru untuk menyimpulkan dilihat di sini. Laki-laki lebih memilih apa? Sebentar. Laki-laki lebih memilih eksakta, sedangkan perempuan yang paling banyak apa? Sosial. Ya. Nah, itu akan masuk di mana? Masuk di kesimpulan, ya. Ini. Di mana siswa laki-laki cenderung memilih program pendidikan eksakta, sedangkan siswa perempuan cenderung memilih program pendidikan sosial. Nah, baru selesai. Ya, jadi membuat kesimpulan itu yang orang kalau baca itu langsung mengerti dulu ya, jangan muter-muter. Ini cara menghitung apa? Korelasi Pi. Ada yang belum jelas? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah, insya Allah. Sudah. Saya itu kalau janjian sama teman saya jawabnya insya Allah itu pasti saya nggak ketemu. Teman saya itu pasti tidak datang. Sehingga saya menyimpulkan insya Allah itu jawaban penolakan secara halus. Nanti Jadi kalau ngerti ya ngerti, kalau nggak ngerti ya nggak ngerti gitu loh. Ya, baik ini bisa difoto juga. Bisa difoto ini. Soal yang ketiga. Masih kuat tidak? Masih. Masih aman ya? Bu, aman. Aman. Ya, baik. Sekarang yang terakhir ya. Senang saya kalau kuat gini. Nah, yang terakhir ini ya. Korelasi poin biserial. Ya, korelasi poin biserial. Korelasi poin biserial ini digunakan jika variabel X-nya itu nominal, variabel Y-nya berjenis interval atau rasio. Ya, jadi tadi kalau produk moment Wilson sama-sama interval atau sama-sama rasio. Kalau tata jenjang itu kalau ordinal, ya variabelnya berjenis ordinal. Sedangkan korelasi P itu kalau berjenis nominal. Nah, korelasi poin biserial ini yang X-nya itu nominal, yang Y-nya itu interval atau rasio. Ya, maka apa? Menggunakan korelasi poin biserial. Ya. Jadi nominal di sini adalah skor ya, skor. Jadi skor tes kalau benar itu angkanya 1, kalau salah itu angkanya 0. Ya, itu namanya skor dikotomi. Jadi kalau Anda melihat XY-nya itu X-nya itu 0101, ya Anda sudah harus langsung tahu bahwa itu akan menggunakan korelasi poin biserial. Ya, jadi kalau X-nya 0101 berarti pakai korelasi poin biserial. Ya, nah sebenarnya korelasi poin biserial ini digunakan untuk menghitung pada umumnya untuk menghitung skor tes, ya.
untuk menghitung skor tes. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya agak panjang. Ya, tetapi sepanjang apapun rumus itu kalau sudah dimasukin angka ya sudah bisa dihitung. Ya. Nah, MI ini mean score dari subjek yang mendapat angka 1. MX adalah mean score seluruh subjek. SX adalah deviasi standar skor X. Ya, dibagi P, ya. P itu adalah proporsi subjek yang mendapat angka 1. Ya, itu artinya rumus ini. Nah, kita lihat contoh soal. Ya. Sebuah penelitian yang dilakukan untuk menguji apakah suatu alat tes psikologi itu dapat dinyatakan valid atau tidak, maka alat tes itu disusun sebanyak 12 item dan diuji cobakan kepada 10 orang uji coba. Ya, jadi kalau membuat alat tes itu buat nggak bisa langsung dipakai, harus diuji cobakan dulu. Ya. Nah, jadi itemnya ada 12, subjek uji cobanya ada 10 orang. Nah, data yang diperoleh itu ini. Ya. Jadi ini tesnya ini adalah tes kemampuan kognitif misalnya, ya. Tes berhitung. Jadi kalau dia jawabnya betul, skornya 1, kalau dia jawabnya salah, skornya 0. Nah, dari 10 orang yang mengerjakan itu, ya, untuk 12 item skornya itu ini. Ya, kalau di tabulasi itu skornya ini. Ya. Nah, kita akan menguji 12 valid atau tidak. Ya. Nah, kalau kita mau menguji, berarti mengujinya apa? Satu per satu. Ya. Kalau ada 12 item, berarti nanti akan menghitung berapa? 12 kali. Ya, karena ada 12 item. Ya. Nah, saya akan memberi contoh dulu item nomor 1. Ya. Jadi ini masing-masing A ini kalau dijumlah ke samping itu skornya 6. Ya, kalau X-nya 6 berarti dikuadratkan 36. Jadi ini jumlah apa? Jumlah setiap subjek kalau di samping. Ya. Jumlah setiap subjek. Nah, kalau dijumlah sigma X-nya 59, kalau ini kemudian dikuadratkan sigma X kuadratnya 403. Nah, setiap item ini kalau dijumlah ini di bawah. Ya, item nomor 15, item dijumlah ke bawah. Ya, nah sekarang saya akan menghitung, akan melihat item nomor 1 ini valid atau tidak. Ya, saya akan menghitung pakai korelasi poin biserial. Ya. Nah, saya akan mengeluarkan item nomor 1 ini supaya tidak membingungkan ke dalam tabel yang baru. Ya, yang akan saya keluarkan item nomor 1 X dan X kuadrat. Ya. Nah, ini ya, X kuadrat, kemudian ini item nomor 1. Kan yang diketahui X, item nomor 1 sama X kuadrat. Nah, X ini belum diketahui. X ini dari mana? Ya dari X dikalikan dengan I. Ini kan I kan? Ya, X dikalikan I. Berarti 6 dikalikan 1, 6, 6 dikalikan 1, 6, 7 dikalikan 0, 0, 4 dikalikan 0, 0, 10 dikalikan 1, dan seterusnya. Ya, jadi kalau sigma X tadi 59, I-nya ini 5, ya, X kuadratnya 403, XI-nya 31. Nah, udah komponennya sudah ketemu ini. Ya, maka masuk ke perhitungan. Ya, nah ini sudah saya taruh di atas ini ya, supaya tidak membuka slide sebelumnya. X-nya 59, X kuadratnya 403, sigma XI 31, NI 5, N-nya 10, jumlah subjek. Ya. Pertama kita menghitung P. P itu sudah ada rumusnya, NI dibagi N. Ya sudah, Anda lihat NI-nya 5, N-nya 10, berarti 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. MI itu sigma XI dibagi NI. Sigma XI 31, NI-nya 5 dibagi 6,2. MX, MX-nya 59, N-nya 10. 59 dibagi 10, 5,9. Sampai sini dulu. Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas sampai situ? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, sekarang XX ya. SX ini kan deviasi standar. Ya. Rumusnya deviasi standar itu ini, sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N, tutup kurung dibagi N min 1. Ya udah, X kuadratnya Anda masukkan berapa? 403, sigma X-nya 59 dikuadratkan dibagi 10, kemudian dibagi 10 min 1. Ya, Anda selesaikan satu persatu, baru di akar, ketemunya 2,4698. Ya, kalau ini sudah ketemu, item-item ini sudah ketemu,
baru bisa masuk ke rumus apa? Korelasi poin biserial. Ya sudah, rumusnya kan MI masukkan 6,2, MX 5,9 dikurangkan dibagi SX 2, ya ini diselesaikan dulu, ketemunya 0,1215. Terus sekarang yang P 0,5 ini dikurangkan dulu 1 dikurangi 0,5 0,5 0,5 dibagi 0,5 1. 1 di akar 1. Ya, berarti 0,1215 dikalikan 1 sama dengan 0,1215. Nah, syarat sebuah item itu dinyatakan valid, ya, valid itu artinya mengukur yang menjadi tujuan ukur itu adalah lebih besar dari 0,30. Ya, itu syaratnya untuk dinyatakan valid. Nah, item nomor 1 ini nilainya 0,1215. 0,1215 ini lebih kecil atau lebih besar dari 0,30? Lebih besar atau lebih kecil? 0,1215. Halo? 0,1215 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,30? Besar. Lebih besar atau lebih kecil? Yang besar yang mana? Yang besar yang mana? 0,3 atau 0,12 yang besar? 0,3. 0,3 kan? Berarti 0,3 ya. Nah, berarti 0,12 ini lebih kecil dari 0,3 kan? 3. Nah, berarti Ya, dinyatakan apa? Tidak valid. tidak valid. Ya, ini kesimpulannya. Ya. Dari hasil perhitungan diperoleh RPB sebesar 0,1215. Koefisien validitas lebih besar 0,3, dinyatakan valid. Karena RPB lebih kecil dari 0,3, ya ini kan lebih kecil dari 0, ya, maka item nomor 1 dapat dikatakan tidak valid. Artinya tidak ada korelasi antara item nomor 1 dengan total skor tes. Ya. Jadi ini kan tadi ya, item nomor 1 dikorelasikan dengan total skor. Total skornya berapa? X. Ya, ini adalah total skor. Ya, berarti item nomor 1 ini apa? Tidak berkorelasi dengan total skor. Ya, padahal total skor ini mengukur apa? Misalnya total skor ini mengukur kecerdasan berhitung. Berarti item nomor 1 ini tidak mengukur apa? Kecerdasan berhitung. Ya, karena hasilnya apa? Hasilnya lebih kecil dari 0,3. Nah, ini item nomor 1. Ya, saya lanjut contoh item nomor 2. Ya, sama sekarang item nomor 2 mau saya korelasikan dengan total skor X. Ya. Nah, caranya sama, ini saya pindah sendiri. X-nya tetap, I-nya berganti ya. Tadi I1 sekarang I2, X kuadrat tetap. Berarti XI-nya berubah. Yaitu X dikalikan dengan I. Nah, ini ya. Ya sudah dimasukkan ke perhitungan ini lagi menghitung P-nya ya, NI dibagi N. N-nya 4 dibagi N 0,4. MI sigma XI bagi NI. Sigma XI berapa? 29. NI-nya 4, 7,25. MX tetap sama, nggak usah dihitung lagi. Ya, SX sama MX dan SX selama datanya masih sama, ya tidak perlu dihitung. Nah, udah kalau sudah ketemu semua masuk RPB kan? Ya, 7,25 dikurangi 5,9 dibagi 2,468 akar 0,4 dibagi 1 min 0,4. 7,25 dikurangi 5,29 dikali 2,46 ketemunya 0,546. Ini 1 dikurangi 0,4 0,6. 0,4 dibagi 0,6 0,667. Di akar 0,81649 baru dikalikan dengan 0,5466. Ketemunya 0,4463. 0,4463 itu lebih besar dari 0,30. Ya, berarti apa? Berarti item nomor 2 ini valid. Nah, ini kesimpulannya ya. Dari hasil perhitungan diperoleh RPB sebesar 0,4463. Koefisien validitas sebesar 0,3 dinyatakan valid. Karena RPB lebih besar dari 0,3, maka item nomor 2 mempunyai korelasi dengan total skor sehingga dapat dikatakan valid. Nah, ini dua contoh item ya. Yang satu tadi tidak valid karena lebih kecil dari 0,3,
Yang nomor 2, item kedua ini valid karena nilainya lebih besar dari 0,3. Apakah ada yang belum jelas? Jadi statistik itu tinggal memasukkan ke dalam rumus. Sudah jelas semua? Sudah jelas? Nah, ini masih ada item nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang belum dihitung. Ya. Nah, untuk tugas yang NIM-nya genap mengerjakan nomor genap, yang NIM-nya ganjil mengerjakan nomor ganjil. Ya. NIM-nya genap mengerjakan item yang nomor genap, yang NIM-nya ganjil mengerjakan item yang nomor ganjil. Jadi kalau NIM-nya 2000 berapa 25 ya 69 11 0002 genap. Berarti mengerjakan item nomor 4, item nomor 6, item nomor 8, item nomor 10, item nomor 12. Kalau yang ganjil mengerjakan 3, 5, 7, 9, 11. Nah, seperti itu. Ya, buat latihan soal. Kalau Anda mendengarkan itu ya Anda bisa, tapi belum paham. Kalau mengerjakan sendiri baru Anda akan paham. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada saya mau membagikan link ya untuk absen ya. Ya, stop sharing dulu. Sebentar, saya mau membagikan linknya absen.